Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, jumpa kembali dengan Sunarwan ya di channel saya ini. Kita akan membahas langsung ya untuk memproses buku besar. Kasusnya adalah seperti di thumbnail ya, adalah untuk UD Mawarkul. Ini video yang kedua untuk memproses buku besar. Yang pertama kemarin sudah kita bahas secara detail tentang posting ke dalam jurnal ya. Nah, ini hasil yang kemarin sampai di sini ya. Ini contoh untuk petty cash. Ini saldo persediaannya ya. Nah, tugas kita kali ini adalah ada beberapa hal seperti di soal. Yang pertama adalah posting ke dalam buku besar umum. Kemudian pembantu utang dan piutang, menyusun neraca saldo per 31 Desember. Ya, hanya ada 4 bagian ya. Oke, kita mulai berdasarkan data ini. Neraca awal, jurnal-jurnal sampai 6 ya. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu. Di sini kita cek dulu saldo persediaannya seperti ini rangkumannya. Jadi dari sini untuk yang pertama itu AC Asri 2PK 60, AC Cool 34. Ya, ini hasil seperti ini kita rangkum ya menjadi saldo persediaan ya, akun list, akun apa namanya, item list ya, seperti ini. Tambah saja teman-teman biar lebih jelas. Kemudian kita lanjutkan untuk di sini sih buku besar ya, biar urutannya enak saya mulai dari sini, dari karena kalau BB dulu baru ke sini nanti jadi BB enaknya langsung ke trial balance ya. Jadi dari sini dulu kita mulai saldo untuk accounts payable ya. Di sini kita masukkan dulu daftar saldo awalnya yang di sini ya. Ini kita ambil dari sini teman-teman, dari soal, bisa dilihat di soal paling awal di jurnal ya, sama aja. Saldo untuk supplier Ramajaya ya 61, oke. Kemudian Raska Berkah 60606, Tunas Nalendra itu 73260. Nah, kita ngambilnya dari mana? Untuk yang ini kita ambil dari jurnal terkait dengan pengeluaran kas dan pembelian. Dua saja jurnalnya ya. Ini biar cepat saya sudah pilah-pilah. Untuk yang PT Ramajaya, saldo awalnya adalah 61.938. Kemudian di tanggal 8 ya, ini ada purchase jurnal ya. Nih, sebesar ada hutang di sini sebesar 215.585. Ini yang kita masukkan tanggal 8 ini ya, tanggal 8 buktinya ini kita masukkan ke dalam sini ya. Ini ya, maaf. Tanggal 8 oke ya. Jurnal ini. Per jurnal 215.585. Misalnya ini tambah ini ketemu 277. Oke. Prima Jasa Ramajaya. Ini sudah kita posting ya. Kemudian untuk cash payment di sini nggak ada ya, yang ke situ aja, yang satu saja. Selesai. Kemudian untuk yang kedua, untuk Raska Berkah, ini saldonya seperti ini teman-teman ya. Saya potong saja biar nggak makan tempat. Untuk yang Raska Berkah, di sini saldo awalnya adalah 60.606. Kemudian kita urutkan dari per tanggal ya. Kita cari Raska Berkah dari purchase dulu, atau di sini dulu. Tanggal 9 ada pembayaran ini ya, sebesar 60.606. Jadi ini cash payment journal ya, cash payment journal. Nilainya adalah 60 juta
606. Oke, lunas ya, berarti udah habis. Terus tanggal 16 ada transaksi pembelian ya. Nilainya adalah 275835. 275. Jadi kita masukkan di sini purchase journal ya. Kredit nilainya adalah 275835. Oke. Saldo per 16. Kemudian untuk yang ini nggak ada lagi, pembelian juga nggak ada, udah kita masukkan tadi ya, selesai. Kita lanjutkan ke Tunas Nalendra, saldo awalnya 73260. Kita cek lagi ya, udah saya kasih tag tanggalnya. Di pembelian Tunas Nalendra itu ada pembelian secara kredit di tanggal 19 ya, nilainya 155235 ya. Di sini purchase journal nilainya adalah 155235. Oke. Nah, ini satu ya. Kemudian di cash payment journal di sini nggak ada. Kita lihat ke retur biasanya. Oke, di retur di sini ada retur 20 ya. Berarti hutangnya berkurang 18.093 karena ada retur di sini. Oke. Kita masukkan ke sini ke general journal. Jurnal debit nilainya adalah 18093. Oke, saldo akhirnya adalah 2110.402.000 rupiah. Oke, ini tiga teman-teman untuk yang saldo hutang ya. Buku besar membantu utang hanya 3 seperti ini. Kemudian yang kedua adalah buku besar membantu piutang. Oke. Biar lebih jelas kita mulai dari awal saja ya, dari 0. Tuan Adnan saldonya awal kita masukkan dulu dari sini ya. Nih, apa namanya? Saldo piutang. Ini dia. 91828974 ya. 828974 sudah kita sesuaikan datanya. Kemudian kita masukkan dari, kalau ini karena akun receivable jadi 2 saja, 3 ding. Satu akun jurnal penerimaan kas, yang kedua jurnal penjualan, yang ketiga adalah retur juga kayak tadi ya. Oke. Di sini kita urut bertanggal, sudah saya tag juga. Tanggal 10 ada transaksi ya, ini terus CRC ya, penerimaan piutang dagang tanggal 10 ini dia, toko Adnan ya. Ini kredit ya, di sini kredit, jadi kita masukkan toko Adnan 91020. Oke, toko Adnan. Kemudian berikutnya lagi di tanggal 24 ya, sales jurnal ada penjualan di tanggal 24 senilai 14.985. Tolong lagi ya, sales jurnal. Kita masuk dari toko Adnan. Oke, ini ya. Nilainya 14.985. Oke. Untuk Adnan selesainya 2 saja teman-teman. Kita juga DGJ nggak ada ya. General jurnal. Berikutnya adalah toko Faras. Toko Faras saldo awalnya adalah 82695. Kemudian sales jurnal toko Faras itu tanggal 13. Kita masukkan toko Faras ya, tanggal 13 ada sales jurnal. Ini dia, nilainya adalah 340
1.550 ya. Ini yang kita pindahkan ke sini. Toko Faras debit 340 550. Oke. Saldonya menjadi 423. Kemudian untuk ini tidak ada. Toko Faras nggak ada ya. Di sini juga nggak ada. Kita lanjutkan ke bagian toko Zahra. Saldo awalnya adalah 89355. Kemudian tanggal 17 ya. Ini ada penerimaan dari toko Zahra senilai 89355. Berarti ini mengurangi piutang ya. Tulis di CRC berkurang 89355. Posisinya ada di kredit ya. Sehingga ini lunas. Kemudian di tanggal 28, ada sales journal lagi. Ini dia. Sebesar 53170. Jadi di sini tinggal ditambahkan 53170 untuk toko Zahra. Oke ya. Di lainnya nggak ada, di sini nggak ada, jadi sudah cukup selesai untuk yang toko Zahra. Saldonya menjadi 53170. Toko Zulfa saldo awalnya adalah 74925. Terus ada transaksi di tanggal 2 sales journal. Ini dia. Nilainya adalah 226775. Ya, urut tanggal teman-teman. Walaupun kalau dia dibalik pun juga satu balance sih, cuman secara akuntansi harus urut tanggal dia. Kita lihat di sini toko Zulfa ada penambahan ya sebesar 226775. Kemudian di sini toko Zulfa tanggal 1. Kemudian di sini ada juga toko Zulfa tanggal 3 ya. Sales return. Sales return ini berarti ini nanti mengurangi piutang ya, piutang kita kredit karena dikembalikan barangnya ke kita lagi. Nah, di sini kredit nilainya adalah 29.970.000 rupiah. Oke. Saldonya menjadi 271.730. Terus tadi di CRC ada juga pendapatan ya. Tanggal 31. Ini dia 196. 805. Ya, ini saldo per 31. Kita cek lainnya di sini. Tadi sudah kita record ya. Kemudian CRC sudah juga. Nah, yang lain nggak ada teman sih. Saya selesai ini untuk cash journal. Di sini nggak ada itu Zulfa. Udah kita masuk tadi ya. Ini sudah kita masukkan juga. Tinggal cek ya, selesai ini untuk yang saldo utang dan piutang. Buku pembantunya selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan ke buku besar. Kita lanjutkan sekarang masuk ke posting buku besar ya, dari rekap ya. Jadi kita ngambilnya dari rekap saja teman-teman, bukan dari jurnal lagi, tapi dari rekapitulasi ya, untuk yang di bagian ini ya. Pertama kita akan masukkan dari rekapitulasi saja, jadi tidak lagi ambil dari jurnalnya. Dimulai dari akun kas. Sebentar saya geser dulu sheetnya biar gampang. Saya tulisin dulu sheetnya ya. Nah, di sini kita mulai dari akun yang paling liquid, paling atas, yaitu akun kas ya. Saldo ini seperti ini, yang atas ini kita ambil dari sini. Nah, dari sini ya. Dari saldo awal soal. Contoh cash in bank 1.127 ya. Seperti ini. Kemudian PT cash-nya 8.700.000. Jadi teman-teman silahkan pindahkan semua dulu kalau yang belum. Nah, yang di manual ya. Pindahkan semua opening balance itu ke sini semua,
ke saldo sesuai dengan posisinya, debit atau kredit ya. Contoh di sini debit, cash in bank, petty cash ya. Kemudian untuk account receivable. Nah, teman-teman abaikan dulu yang saya, karena saya pakai rumus jadi banyak ini jurnalnya. Oke, pertama adalah teman-teman masukkan dulu saldo awalnya seperti ini. Semua akun ya sampai yang paling akhir nanti yaitu untuk akun income tax expense kalau ada ya, 5.033.000 rupiah. Kemudian kita pindahkan rekapitulasi dari urut nomor akun dulu ya, dari cash in bank. Kalau manual teman-teman tidak perlu mencantumkan semua seperti ini, cukup cantumkan yang diambil saja ya. Kita mulai dari kas bank ya. Ada penambahan di CRC di sini. Nih ya, cash in banknya ini. Nah, ini kita ambil dari sini. Ini sudah dimasukkan ke rekap sini teman-teman ya. Ini dia cash in banknya nambah 399.935. Ini dia nambahnya ya. Ini kita pindahkan ke sini. Nah, ini. Sehingga 1.127 tambah ini menjadi 1.527. Kemudian ada cash payment journal juga. Di sini karena pakai rumus ya, urut ya. Di sini ada cash payment journal. Ini dia kredit ya. Kredit 238.706. Oke. 238 sehingga saldonya adalah 1.288.489. Kemudian petty cash sekali lagi teman-teman masukkan saja jurnal yang ada transaksinya. Di sini cash payment journal ya, yang enggak seperti nggak usah dimasukkan kalau manual ya. Saldo awalnya 8.700.000, kemudian ada pengeluaran kas untuk akun 1.200 di cash payment journal. Ini ya 1.200 ada satu yaitu 1.600.000 ya. Oke, saldonya menjadi 10.300.000. Kemudian ada PT Cash Journal. Ini ya PT Cash-nya ya, biar nggak bingung saya akan tambahin. Petty Cash Journal. Oke ya. Nilainya adalah 700 berapa ini? Ini ya. Kita checklist dulu. Udah. Oke, 900.000 rupiah. Akun yang berikutnya adalah account receivable. Di sini hanya ada 3 yaitu cash receipt journal. Ada account receivable ya, ini berkurang ya. Ini dia 1.300 377.180 ya. Kemudian ada penambahan di sales journal. Nah, ini dia 635.480 ya. 635.480 kita checklist. Berarti sudah kita pindahkan ke sini. Oke ya. Kemudian general journal, ada transaksi juga di general journal, yaitu pengurangan akun receivable ada 1 ya. Ini dia sebesar 29 juta. Oke. Kemudian di CRG yang terakhir ada pengurangan ya. Ya, di general tadi ya 29.970 ini dia ya. Sehingga saldonya menjadi 566.325. Allowance nggak ada perubahan teman-teman, jadi nggak ada perubahan seperti ini, tinggal disamakan dengan saldo di sini ya. Kalau ada perubahan tinggal dilanjut saja saldo awalnya. Kemudian merchandise inventory pertama dari CRG
16.700.000 ya. Ini dia. Oke ya, ada transaksi di sini yaitu transaksi penjualan tunai ya. Oke, kemudian ini kita masukkan ke sini tadi ya. Kemudian kita masukkan juga sales journal kredit ya. Sales journal kredit karena ada penjualan di sales journal kredit. Di sini kita lihat 1.500 centang ya. Yang ini belum, jangan bingung. Oke. 428.800 4862800 sorry ya. Kemudian proses jurnal. Di sini ada akun 1.500 juga. Nilainya adalah 580.500.000 rupiah. Kemudian di jurnal-jurnal ada dua ya, yaitu retur. Ini dia, 22 ditambah dengan 16.300. Nah, ini dia. Dari sudah ya. Ini dari sudah. Oke, ini untuk yang persediaan ya. Jadi ada debit dan kredit, itu dimana asalnya. Nah, dari sini tadi ya. Untuk yang merchandise inventory 1.200 ini sudah kita masukkan ya, ada dua, yaitu yang debit sama yang kredit ya. Ini 16.300. Oke, ini untuk merchandise inventory sudah clear. Kemudian office supplies, ini ada pembelian dari PT Journal sebesar berapa itu? 700.000 rupiah ya. PT Cash Journal di sini 700.000 rupiah. Kita checklist ya, sudah ini di checklist 1.600 ini nomor akunnya ya. Oke. Jadi totalnya menjadi 11 juta rupiah. Kemudian prepaid insurance nggak ada perubahan, prepaid trend nggak ada perubahan juga, nggak ada transaksi ya. PPN income ini ditambah. Oke ya, PPN income kita lanjutkan. PPN income dari proses jurnal dari sini ya. Kemudian ada juga di jurnal umum 1.900. Kemudian equipment at cost nggak ada perubahan, jadi masih saldo dari awal. Akumulasi juga sama. Accounts payable ada di cash payment journal dulu 2000 ini ya, 60.606. Jadi kemudian ada di purchase journal ya, 646655, dan juga di general journal. Delapan 18093 ya. Untuk di accounts payable totalnya menjadi 763.760. Expense payable ada di PT Cash Journal ya, 2.100. Ini ya, sudah kita masukkan juga. Kemudian income tax payable PP21 nggak ada perubahan, 22 juga sama, 23 nggak transaksi, 259 belum ada juga ya. Nanti ada di adjustment ini. PPN payable nggak ada perubahan juga. PPN outcome ya, ada di transaksi cash receipt journal. Ini dia, jadi yang di rekap saja diambil. Kemudian sales journal ya, kita ambil dari sales journal. Ini dia.
Kemudian jendela jurnal ya, karena ada retur. Kemudian saldonya adalah menjadi 143.375. Bank Mandiri Loan ya, ada transaksi pembayaran 2100, ini dia 150 juta rupiah. Kemudian ada saldonya habis ini ya. DV Capital belum ada perubahan, drawing belum ada perubahan juga, belum ada transaksi, ini sama belum ada transaksi di jurnal. Sales ya, cash receipt jurnal dulu. Nomor akunnya adalah 4.100 ya, senilai 568 ya, 568. Kemudian di cash receipt-nya, kalau cash receipt-nya 20 juta ya, 500, ini dia kredit ya. Saldo akhirnya menjadi 2.139.251 ya. Kemudian sales return di general journal ada transaksi. Di general journal ini dia. Oke, 27 juta rupiah di debit ya. Kemudian sales diskon tidak ada transaksi. Kemudian free collected itu di sales journal ada beban pendapatan angkut ya. Nomor akunnya adalah 4.400. Oke. Kemudian COGS, cost of goods sold, diambil dari sini ya. Dari penjualan tunai dulu tadi ada di sini ya, ini dia. 16.700.000 rupiah. Kemudian sales journal, kemudian general journal yang ada retur ya. Oke, sudah masuk semuanya. Total akhirnya adalah 1.155.900.000 rupiah. Free paid ada di purchase journal 5.200 ya. Kemudian totalnya menjadi 13.350. Purchase diskon nggak ada transaksi, advertising nggak ada juga, terus ini nggak ada juga. Saldo awal yang dipakai B debit. Kemudian ini juga masih kosong, nggak ada transaksi ya. Kemudian wesana salaries ada pembayaran di sini ya. Nomor akunnya adalah 6.700. Oke. Totalnya menjadi 46.300. Kemudian maintenance expense ada transaksi juga di sini. Kita ambil dari sini ya. 1.500.000 rupiah kita pindahkan ke sini. Terus other operating expense nggak ada transaksi. Ini sama interest revenue. Kemudian interest expense ada pembayaran ya. Pembayaran bunga di sini. 15 juta rupiah. Oke. Bank service charge belum ada transaksi, income tax expense tidak ada transaksi. Oke ya, selesai untuk posting dari jurnal ya. Jadi lebih tepatnya ambil di rekap seperti ini teman-teman ya, sudah kita posting semuanya sampai ke akun yang terakhir. Nah, langkah yang terakhir adalah setelah kita posting seperti ini, tinggal kita pindahkan saldonya ini ke dalam trial balance ya. Ke dalam trial balance. Oke ya, di sini. Oke. Nah, kita mulai dari akun paling atas ya.
122288489. Ini kalau manual teman-teman tinggal dipindahkan dari sini, dari paling atas. Ini dia ya, saldonya 1288489. Kita pindahkan ke sini. Oke. Petty cash ya. Petty cash 8.700.000. Saldo terakhir ini ya. Pindahkan ke sini juga 8.700.000. Kemudian account receivable 566 dari sini ya. Pindahkan ke sini. Terus allowance cadangan kerugian piutang kredit ya di sini. Enggak ada perubahan. Merchandise inventory saldonya adalah 522.200. Nah, ini dia. Kemudian office supplies 11 juta terakhirnya ya. 11 juta. Private insurance enggak ada perubahan. Repeater enggak ada perubahan. Ke PPN income ini ya 110.822, pindahkan dari sini. Kemudian peralatan, akumulasi peralatan nggak ada perubahan ya. Accounts payable ya 763.760 dari dua ini nggak kita hitung karena sudah ada saldo awal jadi nggak transaksi. Kemudian expense payable 900.000 rupiah, ini dia. Ini tax ya sampai ke PPN payable, saldonya kosong, langsung kita skip saja. Oke, kita ke PPN outcome, saldonya menjadi 143.375. Ini ya, 143.375. Ini tadi saya kasih warna biar gampang teman-teman ya, takut ada salah paham. Memudahkan nomor akun saja di sini. Mandiri Bank Loan saldonya habis jadi kosong di sini. Kemudian income summary nggak transaksi, sales saldonya adalah DV Capital dulu nggak transaksi ya. DV Capital drawing income summary nggak transaksi, salesnya saldonya 2139251, pindahkan ke sini. Oke, kemudian sales return 51 juta rupiah. Oke. Free collected 11.750. Ini ya. Kemudian COGS 1.155. Oke. Break paid 13.350. Kemudian advertising expense purchase diskon nggak ada ya. Ini nggak ada perubahan ya. Masih sama dengan saldo awal sampai di sini. Rent expense sama ya. Rent expense. Jadi tinggal masukkan aja teman-teman sesuai saldo awal di situ ya. Sampai rent expense ini nggak ada perubahan apa-apa ya. Karena nggak ada transaksi. Pesan salary saldonya 46.300. Kemudian maintenance expense 9.950, ini dia. Kemudian other operating expense 19.267, nggak ada perubahan. Interest revenue sama 5.800 ya, kredit nggak ada perubahan juga. Interest expense 15 juta. Yang nggak ada ini ya tadi ya, revenue. Yang expense ada perubahan, saldonya menjadi 37.800. Oke. Bank service charge dan income tax expense nggak ada transaksi ya. Saldonya tahu dari sini. Oke. Demikian untuk saldo per tanggal 1 Desember untuk trial balance ya. Data kita ambil dari buku besar ya. Silakan dicek sekali lagi. Nah, dari cash in bank ya. Saya pelan-pelan ya di sini. Kemudian sampai ke sini ya. Silakan dicek teman-teman untuk menyamakan hasilnya. Silakan jika ada yang mau didiskusikan bisa chat di kolom komentar.
Dengan demikian untuk jurnal ini untuk BP selesai ya. Seperti di soal kita diminta hanya mengerjakan sampai ke trial balance bagian ini. Terima kasih sudah menyimak. Semoga teman-teman ujiannya lancar, UKK dapat nilai terbaik dan manfaat ilmunya untuk kedepannya sampai seterusnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, share ke teman-temannya ya. Semoga barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke video yang berikutnya ya untuk laporan keuangan.